Ya, mungkin berikutnya next. Sekarang kita ke materi mengenai corona. Corona itu apa sih gitu? Ini adalah perang global. Tetapi kalau kita nggak hati-hati, kita bingung. Bingung itu ibaratnya kalau beberapa tahun yang lalu kita masih ingat di terowongan Mina, tatkala uyel-uyelan itu, semua orang kan kepingin segera cari selamat. Mestinya pada waktu itu semua pada diam dulu. Siapa yang paling ahli, paling tahu jalannya? Bergandengan tangan, berkolaborasi, ngikut yang tahu itu, biar bisa keluar dengan selamat semua. Ini juga begitu corona ini, kita ini masuk ke lorong transendental, sebuah lorong ketidakpastian. Kita kemudian bisa aja friksi antar pengambil kebijakan, pimpinan A, pimpinan B, itu kemudian karena pemahamannya yang berbeda-beda. Mestinya ini, musuh kita ini kan sama, COVID-19, belum pernah terjadi. Dunia kesehatan pun belajarnya juga setelah ada masalah ini. Dan medan perangnya itu jelas, itu vaskes primer, jadi puskesmas, klinik-klinik, dan rumah sakit. Itu medan perangnya. Pasukannya siapa itu? Pasukannya para pekerja medis. Sehingga yang kita lakukan mestinya menginduk saja para pekerja medis. Semua kebijakan itu support untuk itu. Difasilitasi semua pekerja medis itu supaya bisa bekerja dengan baik dan tenang. Jangan dicampuri dengan urusan politik, jangan dicampuri dengan sosial, ekonomi dan sebagainya. Toh nanti akan selesai sendiri masalah semua itu kalau kita tenang, saling bergandengan tangan. Sehingga di sini juga disebutkan bahwa obatnya tidak ada, belum ditemukan paling tidak. Vaksinnya juga belum ditemukan. Karena apa? Karena virus corona ini yang merupakan turunan ke-7 dari corona yang generasi pertama. Konon di tahun 1918 juga pernah terjadi flu massal begini dan sebagian besar orang juga meninggal. Pada waktu dulu pertama corona itu menginfeksi manusia, juga banyak yang meninggal. Tapi kita tentunya jangan kembali ke zaman dahulu. Jadi ini kalau dibiarkan misalnya, ini bisa aja pagi sakit sore mati, misal bisa saja. Tetapi kita sebagai manusia yang punya peradaban dan sekarang sudah maju, sehingga mestinya kita bisa mengelola ini. Oke, silakan corona, tapi sebaiknya kita jangan sampai menderita efek yang parah. Nah itulah kemudian kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya ini. Sekjen PBB dalam 1 minggu terakhir sering menyampaikan bahwa virus ini akan selalu ada di muka bumi. Nah kalau selalu ada di muka bumi, apa kita mau ngumpet terus? Itu pertanyaannya. Jadi kalau saya analogkan itu gini, ini rumah ini bocor. Mungkin karena keterlambatan kita sebelum hujan datang, tidak dibenahi gentengnya, sehingga pada waktu hujan kita telat. Udah terlanjur bocor semua, kita nggak bisa menghentikan hujan, kita ngumpet di kolong. Tapi kehidupan di dalam rumah ini kan harus jalan terus. Masa kita mau ngumpet terus? Kan nggak mungkin. Sehingga kita harus bergeser ke new normal lifestyle. Jadi gaya hidup baru. Gaya hidup baru di dalam rumah yang bocor itu apa? Karena kita tidak mungkin menghentikan hujan. Ya kita pakai mantel. Sehingga kita nggak kehujanan. Tapi kehidupan jalan terus. Kayak gini kamera dikasih payung misalnya. Nah itulah, nanti kita akan bergeser ke sana. Dan yakinlah bahwa ini nanti akan berakhir dengan apa? Kita berdamai dengan virus corona itu bukan kita menyerah begitu saja. Kita berdampingan dengan dia, merubah pola hidup, gaya hidup. Contohnya gini, kalau lebih dari 1 meter dapat, tapi kalau kurang 1 meter saya harus pakai masker. Nah inilah antara lain merubah gaya hidup. Kemudian ini sangat berbahaya bagi kelompok rentan. Jadi nanti saya sampaikan, yang ngumpet itu mestinya yang rentan-rentan saja.
Jadi yang rentan itu orang usia lebih 60 kalau Kementerian Kesehatan, tapi kemarin terakhir mungkin diambil amannya, juru bicara COVID-19 gugus tugas nasional itu mengatakan lebih dari 45 tahun. Itu ya rentan. Tapi kalau Kementerian Kesehatan lebih dari 60. Kalau dari data itu lebih dari 50 lah itu aman. Lebih yang di bawah 50 silakan beraktivitas. Tapi tetap pakai taat kepada skema social physical distancing dan taat pada protokol kesehatan. Jaga jarak minimal 1 meter, kemudian selalu pakai masker di kerumunan, tidak misalnya belum cuci tangan pakai hand sanitizer ataupun sabun dengan air mengalir, langsung pegang wajah, enggak. Karena virus ini masuknya hanya lewat hidung, mulut, dan mata kita. Kalau di tubuh kita dia mati sebentar aja, 10 menit mati. Jadi begitu, mohon maaf, oncrotannya kita ngomong itu kemudian garing di situ, ya virusnya mati. Karena virus ini sebenarnya bukan makhluk hidup, tapi dia bisa hidup kalau di inangnya. Nah, inangnya virus ini adalah lapisan selaput lendir mata, hidung, sama mulut. Makanya kalau tidak di tempat itu dia mati. Ya kayak kita analogkan benalu. Benalu pepaya itu kalau dibawa dimakan burung, burungnya nelek di pohon pisang, nggak hidup dia. Tapi kalau di pohon pepaya di pohon mangga lagi hidup lagi dia, benalunya. Ya mirip itulah. Nah, ini berdampak sangat luas kepada sektor kehidupan, sosial, ekonomi, politik, dan bahkan kalau kita nggak hati-hati, ketahanan nasional itu bisa hancur kalau kita nggak hati-hati menyikapi masalah ini. Belum kemudian pada waktu di PSBB terjadi saling nggak terima misalnya dan sebagainya. Next. Nah ini contoh, coba di show, ini seandainya manusia itu bebas bergerak. Ini tidak ada pointer ya, An ya? Bawa pointer? Enggak. Nah, ya coba di slide show. Ya itu tadi di slide show. Nah itu di slide show. Oke. Ya. Play. Di play yang itu tadi. Tadi bisa tadi. Ya ini parsial, ini social distancing. Kalau kita menganut social distancing, yang gambar merah-merah itu sebenarnya yang tertular. Sehingga di sini yang tertular tidak banyak. Apalagi kalau ekstrim social distancing, itu yang tertular tidak banyak. Tujuannya apa ini? Supaya fasilitas kesehatan kalau itu masih mampu untuk menampung. Jadi kalau sakitnya itu jangan bareng-bareng. Nah, coba yang grafik sebelahnya. Ini kalau dibiarkan semua bergerak bebas, itu yang di atas garis itu tidak tertangani oleh fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak nampung untuk itu. Ya, yang itu tidak tertangani, sehingga banyak orang yang jatuh sakit dan mati. Kita kemudian tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, social dan physical distancing, pakai masker dan sebagainya itu, supaya grafiknya itu begitu. Yang sakit biar tidak bareng-bareng. Tapi bahwa kita nanti akan banyak yang positif, ya banyak. Nanti sebagian besar dari kita ini pasti akan kena. Pasti akan kena sebagian besar dari kita. Kita tidak mungkin menghindar, karena ada di sekitar kita. Tetapi supaya tidak bareng-bareng, yaitu tadi caranya. Nah, next. Coba yang sebelum tadi bisa nggak? Yang bergerak bebas tadi. Yang bergerak bebas, yang slide sebelumnya. Back dulu. Enggak, sebelum ini yang bergerak bebas. Slide sebelum ini. Nah ini, kalau kita bergerak bebas seperti ini, tahu-tahu terjadi kayak merah itu grafiknya.
semua orang akan terkena bareng-bareng. Lah kalau terkena bareng-bareng kan repot nanti. Dokternya terbatas, fasilitas pelayanan kesehatan terbatas. Sehingga kita tidak boleh seperti itu. Kalau zaman dulu yang masih mengalami tahun 60-an, saya mengalami tahun 60-an, sampean enggak? Tahun 60-an waktu saya masih kecil, itu namanya Pak Gebluk. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Sehingga wabah ini langsung segera selesai dalam waktu 3 bulan. Tapi ya itu, korbannya luar biasa. Korbannya luar biasa. Ini kita tidak boleh terjadi seperti itu, sehingga kita memakai skema social distancing, physical distancing.